Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita bahas hukum acara Mahkamah Konstitusi tentang TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Hari ini kita bahas hukum acara Mahkamah Konstitusi yang mengenal adanya persidangan dengan cara telekonferensi. Persidangan dengan sistem telekonferensi ini adalah diatur di dalam ketentuan hukum acara Mahkamah Konstitusi, yaitu peraturan Mahkamah Konstitusi. Dari beberapa peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 5, 6, 8, 11, 35, salah satu di antaranya mengatur tentang hukum acara telekonferensi, di mana telekonferensi ini mengenal dua cara. Yang pertama, telekonferensi dengan sistem live streaming. Yang kedua, telekonferensi dengan sistem networking, di mana Mahkamah Konstitusi itu mempunyai jaringan di seluruh Indonesia, khususnya dengan universitas-universitas negeri yang memiliki fakultas hukum. Misalnya Unsiah atau Siah Kuala, Universitas Sumatera Utara, Universitas Andalas Padang, Universitas Riau atau UNRI, Universitas Jambi, Universitas Sriwijaya, dan universitas-universitas lainnya di luar Sumatera. Saya tidak ingat satu persatu, tetapi di Gajah Mada ada, kemudian di Malang Brawijaya, terus Hasanuddin Ujung Pandang, sama Monokwari kalau tidak salah. Nah, ada 3 keuntungan dari sistem acara telekonferensi. Yang pertama, bahwa semua orang yang berperkara tidak harus ke Jakarta, mengingat biaya besar, waktunya panjang. Kalau misalnya melalui telekonferensi, satu, ekonomis, yang kedua praktis, yang ketiga orang yang ada di sekitaran kampus dan orang yang ada di daerah yang sedang mengalami proses pengujian satu sengketa atau perkara itu bisa menikmati bagaimana suguhan persidangan itu. Yang kedua, bahwa proses persidangan di Mahkamah Konstitusi itu berjalan begitu efektif, efisien, ekonomis. Kenapa? Karena memang semua orang bisa berpartisipasi aktif untuk menjalankan hukum acara Mahkamah Konstitusi itu. Yang ketiga, itu bersifat formal, tetapi kalaupun dalam tataran formalnya harus ada hal-hal yang sifatnya kita katakan tidak melangkahi kewenangan badan peradilan, misalnya tidak ketemu dengan para pihak dan kemudian para pihaknya tidak selalu bisa menyampaikan pandangannya di depan persidangan yang terbuka untuk umum. Jangan keliru bahwa persidangan dalam sistem telekonferensi itu juga dianggap merupakan persidangan yang terbuka untuk umum. Nah, ini saudara-saudara sekalian yang harus kita cermati dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi hari ini. Silakan upload, kirimkan makalah Anda yang ketiga hari ini. Mungkin waktunya sebentar lagi habis, tetapi saya bermohon pada saudara-saudara semua, sekalipun dengan serba keterbatasan ini, kita harus tetap melaksanakan sistem perkuliahan sebagaimana yang kita pahami bersama, bahwa perkuliahan dengan metode ini juga tidak harus menurunkan semangat kita dalam mencapai keberhasilan, khususnya hukum acara Mahkamah Konstitusi ini.
Mohon maaf saudara-saudara sekalian kalau agak terlambat memberi pemahaman hukum hari ini, karena tadi secara teknis alat elektronik ini tidak bisa dipergunakan, dan kemudian juga di pagi tadi sudah memberi kuliah di mata kuliah hukum politik, hukum pidana, dan kemudian terlambat pengirimannya karena memang soal teknis tadi. Semoga untuk kuliah hari ini kita padakan seperti ini tatap mukanya, tapi satu dan lain hal saudara-saudara sekalian, kiranya kita bisa memberi sebuah upaya untuk meringankan apa yang dialami oleh saudara-saudara kita di belahan dunia lain juga termasuk kita. Bagaimana kita mendonasikan sebagian dari uang atau harta milik kita, sekalipun misalnya kita patokkan hanya Rp5.000 per orang, tetapi dengan 5.000 itu dengan banyak orang mungkin akan dapat membantu pemerintah. Nanti akan kita sumbangkan ke kampus-kampus yang akan menyerahkan ke negara begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.